Halo, shalom teman-teman. Teman-teman, ini ada cerita ya. Si A itu punya hutang ke B. B itu dikejar-kejar sama si A karena B itu punya hutang sama A. Terus C bilang, udah hutangnya si A aku tanggung saja. Maka sekarang yang dikejar-kejar oleh si B adalah si C, bukan si A lagi karena hutangnya udah pindah ke C. Apa yang mau diceritakan adalah ternyata Yesus sebagai manusia, dia juga punya satu ketakutan yang luar biasa. Ini kebetulan masa Prapaskah, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam Trihari Suci. Sebelum Yesus ke peristiwa Jumat Agung, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa karena dia punya ketakutan yang luar biasa. Apa ketakutan Yesus? Ketakutan Yesus berkaitan dengan cerita hutang-hutang ini. Yesus itu harus menanggung dosa manusia. Karena itu dia panggul salib untuk menebus dosa manusia. Sedangkan upah dosa adalah maut. Maut adalah terpisahnya manusia dengan Allah Bapa. Ini tadi dekat karena ada dosa, dia kepisah. Nah, inilah satu-satunya ketakutan Yesus ketika dia harus menanggung dosa manusia. Dia bukan takut dicambuk, dia bukan takut diludahi, takut dimahkotai duri atau dipaku. Dia nggak takut akan kesakitan fisik. Tapi satu ketakutan dia adalah terpisah dengan Bapaknya karena dia harus menanggung dosa manusia. Sama seperti perkara hutang-hutang ini. Ketakutannya adalah karena akibat yang harus ditanggung. Jadi kalau Yesus seorang manusia aja punya ketakutan, pasti juga kita manusia punya ketakutan. Mungkin kita takut nggak diterima di sekolah yang kita inginkan. Mungkin saat ini kita takut untuk, wah lulus gak ya aku sekolah. Mungkin kita juga takut, wah aku punya teman gak ya. Banyak ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi apa yang Yesus lakukan bisa kita pelajari. Yesus itu takutnya luar biasa. Sehingga dalam ketakutan dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau Yesus tidak melewati peristiwa ini, tentu peristiwa penyaliban tetap ada, cuma dia nggak dapat kekuatan. So, dalam doa ini, Yesus mendapatkan kekuatan dari Bapaknya. That's why kita juga mau belajar bahwa doa itu bisa memberikan kekuatan untuk kita. Ya ujiannya tetap ada, tes saringan masuk tetap ada, tetapi kita menjadi kuat karena kita ini berdoa. Kita belajar bagaimana kita harus berdoa. Yesus berdoa seperti ini di Markus 14 ayat 34, 35 dan 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini perasaan Yesus. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus cari teman nih. Hatiku sangat sedih, tinggal di sini dan berjaga-jaga. Tapi kita tahu pada akhirnya murid-muridnya tidur. Aku lanjutkan, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Ini kalau boleh, ini diambil peristiwa dia harus menanggung dosa manusia karena upahnya adalah keterpisahan dengan Bapaknya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini satu penyerahan bahwa aku nggak kuat, tetapi tolong Yesus, kalau ini yang engkau Bapa, ini kalau engkau kehendaki, biarlah ini terjadi, tapi aku diberi kekuatan. So teman-teman, kita mau belajar bahwa kita berdoa bukan meniadakan sesuatu peristiwa. Ya ujiannya tetap ada, ya ketakutan itu tetap ada. Mungkin kita akan mengalami kesepian ditinggal oleh teman-teman kita. Tapi yang kita doakan adalah, ya Bapak, hadirlah di dalam setiap peristiwa hidupku. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah, di manakah Yesus dilibatkan di dalam setiap peristiwa ketakutan kita? Inilah yang disebut Getsemani. Yesus melibatkan Bapaknya dalam peristiwa penyaliban di Jumat Agung melalui Kamis Putih ini di Getsemani. Kita lanjut ya. Nah, ketika kita berdoa, apa sih yang harus kita lakukan dalam doa?
Kalau kita punya sesuatu, kita harus kalau kita ada kejadian dalam hidup kita, kita berdoa yang isinya adalah ACTS, X, bertindak ya. Itu kalau disingkat, A-nya itu adoration, C-nya confession, P-nya thanksgiving, S-nya supplication. Artinya, ketika kita berdoa, kita pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang maha rahim buat aku. Engkau Allah yang punya hidup aku. Pokoknya kita menyembah Tuhan dulu. Terus ingat C-nya adalah mohon ampun. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, aku udah ngomong kasar. Maaf ya Tuhan, aku marah-marah. Pokoknya kita mohon ampun dulu. Rasanya hati kita sampai lega. Lalu kita ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku punya teman-teman. Terima kasih. Walaupun hujan, aku punya rumah, aku nggak kehujanan. Dan pada akhirnya kita masuk di dalam doa permohonan. Kalau doa permohonan, udah nggak perlu diajarin ya teman-teman. Karena otomatis kita bisa, Yesus, tolong aku di dalam ujian aku, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu tentang bagaimana kita berdoa. Nah, teman-teman, cara mempertemukan masalah dan kuasa adalah, aku mau ajak teman-teman, setiap orang yang di tempat ini pasti punya masalah. Kita angkat tangan kiri kita lihat di jari kelingking, ini adalah masalah kecil banget. Jari selanjutnya masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, dan masalah besar banget. Kita angkat tangan kanan kita, ada kuasa, itu ada tulisan biru di board ya, kuasa kecil banget, kuasa kecil, kuasa sedang, kuasa besar banget. Bagaimana kita mempertemukan masalah dengan kuasa sesuai dengan porsinya adalah menyatukan mereka, mempertemukan mereka. Nah, mempertemukan mereka itu adalah mengenai doa. Teman-teman, doa menyelesaikan masalah yang tak terlihat. Kenapa? Kalau doa itu bisa menyelesaikan seperti itu karena ada kuasa di dalam doa. Doa itu memberikan kekuatan. Mungkin masalahnya nggak selesai, masalahnya tetap ada, tapi kita semakin kuat dalam menghadapi masalah tersebut karena doa. Yesus dapat kekuatan di Taman Getsemani sehingga dia tahu visi dia adalah menyelamatkan umat manusia. Dia bisa semakin kuat, dia jatuh 3 kali, tapi dia bisa semakin kuat karena doa dia kepada Bapaknya di surga. So teman-teman, doa membuat kita semakin kuat. Kuat dalam menghadapi masalah. Masalahnya tetap ada. Peristiwanya tetap ada. Tetapi kita sudah berubah dalam menghadapi masalah tersebut. Kitanya yang berubah, masalahnya nggak berubah. Oke, teman-teman, bagaimana selain berdoa ACTS itu kan kita konsep berdoa. Tapi apa yang harus kita lakukan di dalam doa? Aku ajak teman-teman, selain kita berdoa untuk diri sendiri, kita juga harus berdoa untuk orang lain. Oh, Yesus juga berdoa buat orang lain. Bahkan dia memberikan penyembuhan, dia mendoakan orang yang sakit, dia mendoakan orang yang lumpuh, dia mendoakan orang yang putus asa. Kita juga mau belajar untuk menjadi pendoa-pendoa. Siapa sih yang harus kita doakan? Kembali kita angkat tangan kita. Ada 5 macam orang yang kita doakan. Yang pertama adalah jempol. Jempol itu ketika kita mengangkat jari kita, ingat ada 4 jari yang begitu melekat sama kita. Artinya orang-orang terdekat kita. Orang tua, sahabat, kakak, adik. Kalau telunjuk, orang yang mengajar. Dia adalah guru kita perlu doakan loh. Pengajar juga siapapun yang membimbing kita itu harus kita doakan. Supaya apa? Mereka juga manusia. Ketika kita mendoakan mereka, kuasa Tuhan juga mengalir buat mereka. Mereka boleh sehat, boleh diberikan hikmat untuk mengajak kita. Yang ketiga, jari tengah ini jari yang paling tinggi di antara 5 jari. Artinya ini adalah pemimpin kita. Presiden, uskup, romo, kepala sekolah, semua orang yang leader kita doakan. Yang keempat, ini kalau jari keempat kan susah banget tuh diangkat ya. Teman-teman angkat jari keempat kan susah kan. Artinya ini orang yang paling lemah. Kita doakan orang terlantar, orang yang sedang sakit, orang yang nggak bisa berdoa, teman-teman. Orang sakit itu sulit untuk berdoa, kita doakan. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Kita berdoa untuk relasi kita dengan Yesus.
saya ajak teman-teman untuk kita bisa ingat terus. Mungkin dalam satu kali, nggak mungkin kita doain 5 orang ini terus ya. Tapi kadang-kadang kita ingat, yang pertama kita doain orang tua kita. Mungkin nanti hari Rabu kita doain presiden kita. Mungkin kalau kita lihat ada orang yang sakit, kita teringat, kita doakan mereka. Saya ajak teman-teman untuk berdoa seperti ini. Ini yang terakhir ya. Nah, di dalam sharing dan workshop ini ada 4 poin yang aku ajak teman-teman untuk renungkan. Yang pertama, kalau aku punya masalah, ya 5 jari tadi ya, masalah kecil banget, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, besar banget. Apa sih yang aku lakukan? Teman-teman, kalau kita lagi punya masalah, takut nggak naik kelas, takut menghadapi ujian, takut nggak punya teman, dibully, dan lain-lain sebagainya. Biasa teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Yang kedua adalah, seperti Yesus, dia seperti Yesus dalam ketakutannya dia masuk ke Taman Getsemani. Udahkah aku punya Taman Getsemani? Teman-teman bisa sharingin ya. Mungkin di kamar, di meja belajar, di meja doa, ini Getsemani-nya aku. Terus kita latihan ya selama 7 hari. Setiap hari kita ke Getsemani kita doa. Nggak usah lama-lama. Yang penting kita masuk ke dalam Getsemani everyday. Tuhan, ya ACTS tadi aja. Engkau Allah yang maha besar, adoration kan. C, mohon ampun. Aku mohon ampun atas kesalahanku. T, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala penjagaanmu, baru masuk ke supplication. Kalau mau masuk di doain orang, salah satu dari 5 ini bisa didoakan. Cukup 1 menit aja, teman-teman ya. Ini untuk latihan. Kalau ternyata doanya lebih dari 1 menit, enggak apa-apa, lebih bagus. Tapi minimal 1 menit everyday kita pakai metode ACTS ini. Selamat sharing dan selamat menjalankan workshopnya ya. God bless you. Bye-bye.